Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Hafiz Ardiansah. Saya ingin menjelaskan makna-makna logo yang saya desain. Yang pertama, garis. Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin lainnya. Garis pada logo FISIP UMSU yang saya desain berbentuk kaligrafi Iqra 4 serangkai, membentuk segi 8 dan dapat dibaca menjadi 4 posisi. Kedua, warna. Warna lambang tulisan Iqra berwarna hijau, bermakna pertumbuhan, kesuburan, dan pembaharuan dari aktivitas membaca secara spiritual, mengandung nilai-nilai religiositas Islami. Warna hijau pada angka 1972 sampai 2021 juga merujuk pada kesuburan dan suasana berkelimpahan. Alam semesta dan lingkungan merupakan napas kehidupan, sedangkan nuansa hijau di dalamnya mewakili kesejahteraan hidup. Warna biru pada tahun dan FISIP UMSU adalah warna alami untuk air dan langit, mewakili lautan dan berkaitan dengan ruang keterbukaan, kebebasan, institusi, imajinasi luas. Warna biru dapat menurunkan tekanan darah dan detak jantung, mengurangi rasa lapar, mendorong relasi kedamaian dan ketenangan. Ketiga, bidang. Bidang atau biasanya disebut sebagai shape merupakan segala bentuk apapun yang dimiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang dapat merupakan bentuk lingkaran dan yang tidak beraturan. Bidang geometris memiliki kesan yang formal, sedangkan bidang non-geometris memiliki kesan yang lebih dinamis dan tidak formal. Yang keempat, ruang atau shape. Ruang atau shape merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya, yang pada desain grafis biasanya dapat dijadikan sebagai unsur pemberian efek estetika desain. Dalam pengertian desain grafis, area yang kosong yang berada di antara elemen-elemen visual juga dianggap sebagai elemen desain serta memberikan kesan tekanan kepada objek visual yang ada dalam sebuah desain. Dan yang kelima, tekstur. Dalam desain grafis, tekstur adalah nilai halus kasarnya sebuah benda atau juga disebut sebagai nilai raba. Penggunaan dapat dimainkan untuk memberikan visual yang berkesan dan berkarakter. Dalam sebuah desain grafis, komunikasi visual membuat desain logo. Prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Misalnya, permukaan yang saya desain berwarna hijau, dan tekstur dalam desain grafis juga biasanya sering diaplikasikan pada latar desain atau sering kita sebut sebagai backgroundnya. Saya membuat background berwarna putih. Yang keenam, tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang fungsinya untuk menyampaikan pesan dalam logo tersebut, menciptakan kesan tertentu sehingga susunan tata letak desain logo dapat terlihat menarik. Dari arti tersebut, tipografi adalah seni memodifikasi huruf. Yang ketujuh, ukuran. Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis, mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang kita mau tonjolkan. Karena menggunakan unsur ini, seorang desain grafis akan dapat menciptakan kontras penekanan pada objek desain sehingga orang akan tahu skala prioritas. Misalnya seperti logo Milad FISIP UMSU yang saya desain. Ukuran suatu judul akan lebih besar dari skala objek lainnya. Yang ke-8, dominasi atau salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus dalam karya seni desain. Dominasi berasal dari kata dominans yang berarti unggul. Sifat unggul dan istimewa ini menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian dalam dunia desain. Yang ke-9, balance. Sebuah karya desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan mudah dipahami serta tidak membuat orang lain gelisah. Sama sepertinya yang saya desain, saya berusaha agar seseorang memandang dengan nyaman, tidak gelisah. Yang 10, harmoni. Desain logo tersebut harmoni karena harmoni berhubungan erat dengan keserasian setiap elemen desain grafis. Desain yang memiliki harmoni akan menghasilkan nuansa teratur, seimbang, profesional sehingga menarik perhatian dan memberikan kesan tersendiri bagi penikmatnya. Sekian makna logo yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.